Terima kasih kepada Bapak Gubernur yang diwakili oleh Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat atas penyampaian nota pengantarnya. Rapat paripurna DPRD yang kami hormati, dengan telah disampaikannya nota pengantar tentang Ranperda perubahan APBD tahun anggaran 2025 oleh Gubernur. Kalem, saya selesaikan dulu ya, kalem. Tenang Bu. Maka tahapan selanjutnya yaitu dilaksanakannya pembahasan rapat-rapat komisi, rapat praksi-praksi, dan rapat badan anggaran. Insya Allah badan anggaran rencana akan melaporkan hasil kerja pada tanggal 15 Agustus 2025 sesuai dengan hasil rapat Banmus. Sebelum saya tutup, persilahkan Bu Ine mangga. Baik, institusi pimpinan. Siapa? Thomas Gun. Oke, mangga Pak Thomas dari fraksi PDIP, mangga. Baik, terima kasih pimpinan dan kawan-kawan semua. Dalam forum yang terhormat ini, fraksi PD Perjuangan ada yang sampaikan, ada hal-hal yang disampaikan terkait dengan masukan dan juga penegasan mungkin nanti dalam pembahasan APBD perubahan 2025 dan juga APBD 2026. Hal ini disampaikan sebagai sikap fraksi dan akan disampaikan oleh 4 orang anggota kami, Pak Doni Huta Barat, Pak Rafael Sitomorang, Pak Bayu, serta yang terakhir adalah Ibu Dia. Izin pimpinan untuk selanjutnya, kawan-kawan barangkali menyampaikan, dan ini adalah sebagai sikap dan masukan dari fraksi PD Perjuangan. Terima kasih pimpinan. Selanjutnya kami serahkan kepada Pak Doni dan kawan-kawan. Mangga Pak Doni. Ya. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ya, terima kasih pimpinan, terima kasih Pak Wakil Gubernur dan seluruh perangkat daerah. Sebelum tadi sudah disampaikan oleh rekan kita dari fraksi PD Perjuangan, ada beberapa hal yang harus kita sampaikan nanti dalam pembahasan terkait perubahan. Nah, ada beberapa hal yang harus kami sampaikan terkait dengan masukan aspirasi masyarakat yang kami dapatkan melalui reses, kunjungan kerja maupun audiensi perlu kami tindak lanjuti menjadi kewajiban kami dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu kami mohon penjelasan bagaimana cara memperjuangkan aspirasi yang masuk sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Ada kekhawatiran kami aspirasi yang bersumber dari masyarakat tidak dapat terakomodir, sehingga kami perlu mekanisme yang tepat dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Terima kasih. Yang selanjutnya sama Bapak siapa tadi Pak? Pak Rafael. Ya. Oke. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Beberapa waktu belakangan ini kami DPRD Provinsi sering menerima aduan, masukan terkait kebijakan atau langkah dari pemerintah provinsi terkait alih fungsi lahan dan penertiban bangunan liar. Dari masukan-masukan tadi, dari aspirasi tadi, seringkali menimbulkan persepsi bahwa tindakan tersebut tebang pilih. Ada satu sisi bangunan liar dihabisin, tapi ada bangunan megah, padahal berdekatan itu dibiarkan. Contohnya itu di daerah Subang, di Cagak, gitu loh. Jadi seolah-olah promosi perusahaan tertentu gitu loh. Nah, maksud kami ini kalau dibiarkan ini berbahaya pimpinan. Jadi kami ingin agar tegakkan hukum tidak tebang pilih. Jangan yang kecil-kecil dihabisi tapi yang besar dibiarkan. Nah, terkait itu
di beberapa tempat itu seringkali pemerintah provinsi menjanjikan kompensasi atau tempat usaha. Nah, sampai hari ini belum jelas pimpinan. Makanya mungkin terkait dengan pembahasan APBD ini harus menjadi bagian dari aspirasi yang dimasukkan soal penertiban tadi. Dan kalau kita bicara penertiban jangan jauh ke puncak. Kita punya Perda KBU, tapi sampai hari ini kami tidak melihat sesuatu yang serius dilakukan terhadap kawasan Bandung Utara. Jadi jauh sebelum ke puncak ya itu dekat kok. Gitu loh, nggak usah jauh-jauh gitu loh. Nah, kami juga ingin nanti terkait itu ya di Satpol PP diperkuat gitu loh. Nah, itu mungkin dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Tadi ada 4, satu lagi Pak. Izin pimpinan. 2 lagi, pimpinan. oke. Nama Bayu Satya Oke. Prawira pimpinan. Terima kasih pimpinan atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sejahtera untuk kita semua yang telah hadir di sini dan salam sehat selalu supaya kita dengan kesibukannya masing-masing selalu sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salam perjuangan merdeka. Merdeka. Ya, pimpinan mohon izin, jadi saya hari ini mungkin tadi sudah sedikit dibahas oleh sahabat saya Bung Rafael. Saya hanya ingin menambah tekanan lagi. Maksud saya begini Pak, kita sebagai Pemprov, terutama Pak Gubernur, Pak Sekda, kita harus makin peka lagi Pak. Contohnya yang tadi sudah dicontohkan di Subang, itu baru kemarin hari Jumat digusur semuanya Pak. Kita harus menggunakan hati nurani Pak. Kenapa saya bilang harus menggunakan hati nurani? Jika ini mereka digusur, mereka harus kemana jualannya? Yang dijanjikan oleh Pak Gubernur dan kawan-kawannya, perangkatnya itu akan relokasi. Sedangkan sampai detik ini, saya di Banggar, di komisi tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar anggaran yang akan diberikan untuk relokasi itu. Ini mereka harus direlokasi kemana? Ini hati nuraninya kemana Pak? Hari Jumat kemarin tiba-tiba dilakukan penggusuran oleh mereka, oleh Satpol PP. Yang awalnya saya tahu ada pemberitahuan dari PTPN-nya sendiri. Hak PTPN apa? Saya tahu di situ memang lahan di HGU PTPN. Tapi setelah saya cek 2002 PTPN ini sudah tidak punya HGU di situ, Pak. Yang kita tanya saat mediasi, mereka sedang perpanjang, sampai detik ini belum diperpanjang HGU-nya. Nah, kalau memang oke, ini tanah negara, memang harus diperindah. Kalau memang ingin diperindah, mereka kumuh. Kenapa tidak kita kasih aturan yang memang bangunannya harus seperti ini, harus seperti itu. Kenapa nggak kita berikan seperti itu? Kalau memang harus direlokasi, ayo kita siapkan relokasi tempatnya. Lahan PTPN banyak. Yang katanya PTPN, itu kita harus pergunakan lagi hati nuraninya. Karena hampir itu ada 400 kepala keluarga dan hampir setengahnya tinggal di sana. Dan sekarang kemarin hari Jumat kemarin sampai hari kemarin yang saya dapat informasi, mereka masih kebingungan. Kita tahu mereka salah. Saya ketemu dengan 50 orang perwakilannya datang ke tempat saya di Subang. Ini mereka keluarga saya Pak, di Subang. Walaupun saya asli Cipunagara, Ciater juga sama Pak. Anggota orang-orang Subang juga. Mereka kasihan harus kemana? Kita tahu mereka salah. Itu lahan-lahan negara. Mereka pun paham itu. Tapi mereka berlindung ke siapa lagi kalau bukan ke kita, Pak? Sebagai pemerintah Provinsi Jawa Barat. Yang kemarin digusur oleh Satpol PP Provinsi Jawa Barat. Yang memperingatinya PTPN, saya agak bingung. PTPN yang bersurat, tapi yang melaksanakan Satpol PP. Yang sedangkan aturan yang kepemilikan HGU-nya itu sudah habis juga PTPN.
gitu. Jadi tolong Pak lebih peka lagi, ini mau dibawa kemana? Jadi pertanyaan saya satu Pak, ini kapan akan direlokasi? Bukan cuma Ciater Pak, yang Jalan Cagak kemarin belum jelas. Oke. Yang di mana sebelumnya juga belum jelas, Bogor belum jelas. Ini mau dibawa kemana gitu? Jangan tergantung-gantung mereka Pak, kasihan Pak. Mereka rakyat kecil yang butuh perhatian dari kita Pak. Mungkin itu, mohon maaf saya agak menggebu-gebu karena mereka keluarga saya Pak. Oh, Dan saya paham. digeruduk 50-100 orang Pak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman di Ciater, Subang dan kawan-kawan yang lain yang nonton langsung di YouTube sekarang. Insya Allah kita perjuangkan. Insya Allah dengan kebaikan Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, kepekaan Pak Sekda juga, supaya teman-teman semua bisa segera direlokasi. Mungkin itu. Terima kasih. Oke, Wassalamualaikum terima warahmatullahi kasih Pak wabarakatuh. Bayu. Merdeka! Merdeka. Ya. Saya paham Om Bayu dapilnya pokoknya. Ada yang lagi, satu lagi? Ya, Tadi? satu lagi. Oke. Ya. Dengan Siapa? Ibu Fitri. Ibu Fitri. Sebelah mana Bu? Aku nggak kelihatan. Oh ya, siap. Siap. Lanjut Bu. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya ingin menambahkan bahwa ini terkait dengan kebijakan Gubernur Provinsi Jawa Barat yang tertuang di dalam surat edaran Dinas Pendidikan terkait penahanan ijazah yang sampai saat ini keberlangsungan operasional di sekolah-sekolah swasta masih belum menemui titik terang. Untuk itu saya menunggu, saya memohon kepada Saudara Gubernur bahwa langkah konkret, kepedulian, dan juga ada langkah strategis di mana saya melihat, fraksi PDI Perjuangan melihat bahwa pendidikan swasta ini merupakan mitra strategis pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga kami melihat bahwa pengabaian terhadap keberlangsungan sekolah swasta sama saja dengan mengabaikan hak pendidikan masyarakat. Untuk itu saya memohon kepada Saudara Gubernur yang peduli terhadap pencegahan anak putus sekolah, supaya Saudara Gubernur juga peduli terhadap keberlangsungan sekolah-sekolah swasta, di mana saya ingin melihat apakah anggaran itu sudah terrealisasi atau teralokasikan. Apakah anggaran tersebut sudah teralokasikan pada perubahan 2025 dan juga pada APBD 2026, sehingga keberlangsungan sekolah-sekolah swasta ini akan menjadi terang benderang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan, izin pimpinan. Nanti- Saya mau menambahkan pimpinan izin. Oh, cek Ya, lagi. saya kembali. Saya ingin menambahkan dari beberapa hal yang tadi disampaikan oleh teman-teman. Oke, Saya berharap ini Pak Doni. ditindaklanjuti. Saya tidak mau apa yang disampaikan hanya sekedar angin lalu. Nah, saya berharap mungkin tidak di hari ini, tapi kami fraksi PD Perjuangan mengharapkan tanggapan dari Pak Gubernur. Kenapa? Ini yang disampaikan ini persoalan-persoalan yang berkaitan dengan masyarakat. Ini kendala yang kita hadapi. Mungkin bukan hanya fraksi PD Perjuangan, tapi mungkin teman-teman fraksi partai yang lain juga. Nah, jangan sampai seperti kita memberikan pandangan, memberikan masukan, tapi dianggap sebagai angin lalu. Tidak ada langkah tindak lanjut, tidak ada actionnya. Kenapa? Bagaimanapun kita tahu DPRD ini adalah tempat masyarakat menyampaikan aspirasi, menyampaikan pengaduan. Tempat eksekusinya di mana? Tempatnya di eksekutif. Nah, saya berharap yang disampaikan tadi oleh teman-teman, kita butuh tindak lanjutnya dari eksekutif. Terima kasih. Lanjut, Ceng Maki, nanti diakhiri Bu Ine ya.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cong Maki dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Pertama, setelah reses kemarin, ada sedikit kegundahan hati di dalam saya. Ketika saya awal pertama adalah disumpah, semua juga disumpah dengan menggunakan nama Al-Quran kalau bagi yang beragama Islam, demi Allah. Salah satu baitnya adalah saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakili. Teringat, sumpah itu adalah sumpah yang akan dibawa saya sampai ke akhirat. Sampai hari ini, aspirasi yang telah masuk, diperjuangkan, dibawa kemana? Hanya menjadikan catatan, hanya menjadikan angin lalu. Ketika saya sidang komisi atau rapat komisi menyampaikan aspirasi, semuanya tidak ada, Pak. Tidak ada mekanisme. Semuanya tergantung terhadap pimpinan. Semuanya tergantung terhadap Pak Gubernur. Kepala dinas tidak ada yang bisa memberikan pintu ruang untuk kami memasukkan aspirasi. Sedangkan saya pernah melihat pidatonya atau sambutannya Menteri Dalam Negeri bahwa aspirasi perdapil itu adalah wajib diperjuangkan dan berhak untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Tidak menyalahi aturan. Yang menyalahi aturan itu adalah ketika dibawa keluar dapil. Kalau dapil sendiri, aspirasinya itu adalah ada undang-undang dan ada payung hukumnya. Untuk itu kepada pimpinan, kepada DPRD Provinsi Jawa Barat, agar membuat mekanisme bagaimana aturan mainnya, bagaimana undang-undangnya, bagaimana peraturan atau apapun itu, bagaimana aspirasi dari seluruh dewan ini yang dibawa dari hasil reses tidak masuk ke dalam tong sampah. Setuju nggak? Nah, tidak menjadi tong sampah, dan ini adalah kewajiban kita. Bapak-bapak juga sama yang berada di depan ini adalah disumpah. Bagaimana nanti di hadapan Allah sumpah kita tidak dilaksanakan? Minimal diperjuangkan dulu, minimal diteriakan dulu. Ini hasil reses dibawa kemana? Tidak ada penyampaian tempat anggota dewan di seluruh anggota ini. Kemana dibawanya, kemana? Ke dinas kah? Ke gubernur kah? Ke wakil gubernur kah? Kemana? Aspirasi yang diterima dari reses ini. Coba saya mau jawab dari pimpinan. Dikemanakan ini reses? Hasil reses dikemanakan? Dan pertanggungjawaban ke masyarakat bisalah didinamobokan. Bisalah ini belum waktunya, ini belum dibuka 2025, belum masih dewan yang lama bagi saya. Tapi di hadapan Allah bagaimana? Ini yang harus Pak Iwan, Pak Buki, bagaimana membawa aspirasi kami, membawa sumpah kami akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakili. Rakyat diwakili berarti rakyat perdapilnya. Yang kedua adalah ini datang dari para sesepuh pesantren yang merasa kerugian, istilahnya merasa keberatan dengan masuknya sekolah setengah 7. Jadwal ngaji tidak ada, jadwal untuk persiapan bagi yang jauh. Malah di Garut pernah terjadi, walaupun tidak viral, di daerah Pakenjeng, di daerah pemulihan, ada siswa yang dibega karena dari rumahnya harus pergi jam 5 subuh sampai sekolah harus setengah 7, di mana tidak boleh memakai motor, harus jalan kaki. Dan ini banyak diakali, banyak motor. Akhirnya tetangga-tetangga SMA negeri itu menyiapkan lapak parkir motor. Dan ini mohon untuk pertimbangan tidak hanya di komisi, karena saya sudah dibicarakan di komisi, di tingkat pimpinan, masuk sekolah setengah 7 dan tidak boleh membawa motor. Juga ini adalah mengganggu proses ngaji subuh bagi masyarakat yang suka ngaji di surau-surau, di musola. Bagaimana pendidikan karakternya, pendidikan agamanya, sehingga semua pendidikan karakter dipasrahkan kepada sekolah negeri, kepada sekolah formal. Dan ini pesantren juga akhirnya jadi membatasi setelah subuh tidak ada jadwal ngaji.
Setelah di surau-surau itu setelah 7 tidak ada jadwal ngaji, apalagi kalau sekolahnya jauh dari pesantren atau jauh dari rumahnya. Sekian, terima kasih. Oke. Allahumma fiq ila Terima matrik. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Bu Ine. Substansinya udah ya, Industri, sudah pimpinan. tersampaikan. Bu, Industri, pimpinan dari PDI Perjuangan, terakhir Ibu ini izin. langsung substansi PT ya Pak ya. Taufik Ismail. Terkait 1000 rumah panggung di Kabupaten Karawang. Waktu itu di Karawang ada banjir. Pak Gubernur menjanjikan bahwa akan membuat rumah panggung 1000 rumah di Kabupaten Karawang. Tapi pada kenyataannya berkurang dan terrealisasi hanya 10 rumah. Itu pun dari CSR PT Eger, bukan dari APBD. Jadi saya memohon komunikasi seperti ini ya, ketika emang ada solusi, saya meminta jangan langsung dipublish di media sosial bahwa akan menjanjikan sekian, contohnya di Karawang kayak gitu. Dan sekarang realisasinya hanya 10 rumah. Itu pun dari ukuran tadinya 8x8 ke 6x6 yang terjadi cuma 4x6, dan itu hanya 10 rumah. Jadi mohon hal-hal seperti itu ke depan kita sebagai DPRD, Dapil, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan gitu. Itu aja tambahannya dari Oke, fraksi terima PDI. kasih. Bu Ine, lanjut. Pimpinan, rekan-rekan anggota DPRD yang saya hormati, Pak Wagub, Pak Sekda yang saya hormati, beserta seluruh OPD yang hadir. Tadi seluruh masukan dari kawan-kawan fraksi kami, terutama Pak Pimpinan, itu menjadi hal satu kesatuan yang tidak terpisahkan, karena ada beberapa hal program-program strategis baik oleh pemerintah provinsi maupun DPRD. Saya rasa ini menjadi kajian yang perlu nanti dibahas di RAPBD perubahan 2025 dan APBD 2026. Kami mengingatkan dalam forum ini adalah untuk supaya tidak ada yang tertinggal. Pak Wagub, Pak Sekda, banyak sekali masukan dari masyarakat yang tentunya sangat menuntut kami DPRD untuk bisa memberikan jawaban, tindak lanjut, dan juga realisasi apa yang diharapkan. Kami menyadari keterbatasan anggaran merupakan hal yang sangat sulit ketika kita melakukan pembahasan-pembahasan. Tapi paling tidak ini bagian yang perlu terus kita ingatkan, karena apa, tugas kita sebagai representasi masyarakat. Oleh karena itu pada kali ini kami mohon menjadi perhatian semua yang tadi telah disampaikan oleh kawan-kawan fraksi kami dan kawan-kawan dari fraksi yang lain. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, Bapak, aplaus buat kita semua. Nah, terima kasih atas beberapa poin yang sudah disampaikan, baik oleh Pak Doni, Pak Rafael, Pak Bayu, Bu Fitri, Cemaki, Pak Ismail. Tadi secara mekanisme sudah dijawab, diwakili oleh Bu Ine, karena Bu Ine ini mantan pimpinan. Aspirasinya sudah disampaikan di forum ini, nanti akan harus dan ditindaklanjuti di forum komisi, di forum Banggar, dan di forum-forum yang lainnya. Satu. Yang kedua, kalau nanti perlu lintas komisi, pimpinan siap memfasilitasi untuk ketemu minimal dengan Pak Sekda, Pak Wagub, syukur-syukur dengan Pak Gubernur. Tapi forumnya tidak di sini. Terkait tadi yang disampaikan oleh Cang Malki terkait pokir disampaikan di paripurna, dijawab oleh Gubernur di paripurna juga. Persoalan nyangkut dan tidak nyangkutnya, maka harus ada kehati-hatian, kecermatan dalam proses penyusunan APBD. Itu dipastikan. Oleh sebab itu nanti mekanismenya akan ada di praksi. Silakan praksi ke depan lebih cermat. Apa yang tadi disampaikan yang kedua oleh Cang Malki terkait sekolah dan terkait pondok pesantren, follow up lagi oleh Komisi 5. Kemudian kalau kemudian itu perlu kita tingkatkan pada rapat di tingkat pimpinan seperti yang tadi sudah sampaikan oleh Pak Buki, oke semuanya. Terima kasih, karena rapat ini adalah rapat penyampaian nota, kita tidak bisa mengambil keputusan di rapat ini, ada mekanisme untuk bisa mengambil keputusan di rapat-rapat selanjutnya. Bapak, Ibu, terima kasih. Demikian rapat paripurna DPRD hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak dan Ibu. Semoga hal ini menjadi bagian dari amal soleh kita. Izin. Ketua,
Yodmin Taraga, fraksi Partai Golkar. Oh, mangga, mangga. Jadi kalau saya menyimak apa yang disampaikan oleh teman-teman anggota DPRD pada forum paripurna hari ini, itu tentu akan menjadi bahan kita di dalam pembahasan. Oleh karena itu, dalam jawaban gubernur nanti itu harus di-cover. Seperti apa? Jadi jawabannya tidak kiri kanan, tapi disampaikan langsung oleh Pak Gubernur. Terima kasih. Setuju Pak Yod. Nanti ada Pak Sekda, Pak Wakil Gubernur dikasih stabilo merah biar tebal. Terima kasih. Bambang Mujarto. Oke, mangga. Saya hanya mengingatkan saja mekanisme dalam persidangan ini. Pada saat Ketua DPRD ada, mestinya dibuka dulu sama Ketua DPRD. Adapun selanjutnya dimintakan ke pimpinan yang lain, itu lain soal. Saya kira itu. Terima kasih. Oke. Terima kasih sudah mengingatkan Pak Bambang. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Rapat paripurna DPRD ini kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.